Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan ya, mulai dari kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan yang paling terpenting adalah nikmat iman dan Islam serta keistiqomahan yang masih melekat di dalam diri kita sampai hari ini. Alhamdulillah. Sholawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Alhamdulillah, teman-teman hijrah yang insya Allah dirahmati Allah, saya ucapkan selamat datang di ruang virtual dalam agenda memetik hikmah di balik kisah hijrah. Apa kabar hari ini teman-teman hijrah? Boleh dibuka dulu mute-nya, silakan. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Meski masih dalam ruang virtual ya, tapi teman-teman semua tidak pudar semangatnya. Justru terus berkobar. Luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kisah hijrah kita akan dapatkan dari, penasaran? Ya, jadi kisah hijrah kali ini kita akan dapatkan dari saya sendiri ya. Nah, langsung saja ya kita mendengarkan, kita menyimak kisah hijrah yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini itu kisah hijrah yang akan saya bagi ke teman-teman adalah mengenai bagaimana proses hijrah saya sampai bisa menutup aurat secara syar'i seperti yang teman-teman hijrah lihat ya. Jadi ketika berbicara tentang menutup aurat ya, kisah saya itu dimulai dari 11 tahun yang lalu, tepatnya 2010. Saat itu saya sudah kelas 3 SMK ya, SMK Perikanan dan Kelautan di Pulau Makassar, Sulawesi Tenggara. Nah, saat itu sudah selesai mengikuti ujian nasional ya, dan banyak beredar kabar bahwasanya nanti banyak siswa yang bakal tidak lulus. Mendengar itu takut ya, takut, cemas nanti tidak lulus. Nah, sampai akhirnya keluarlah niat dari dalam diri saya, ya Allah, kalau saya lulus di sekolah ini pada tahun ini, saya bakal tutup aurat. Bisa dibayangkan teman-teman ya, saya seolah meminta sesuatu kepada Allah yang ketika itu Allah tidak beri, maka saya tidak akan melaksanakan perintah itu. Padahal menutup aurat adalah sebuah kewajiban bagi muslimah yang telah balik. Nah, akhirnya waktu untuk pengumuman kelulusan tiba ya, semua berada di ruang aula. Nah, di kelas saya jumlahnya itu 21 siswa, yang lulus hanya 4 orang. Saat itu makin takut lah, ya Allah, saya kalau tidak lulus bagaimana? Masa harus mengulang ujian atau ikut paket atau sekolah lagi, kan malu ya. Nah,
Kemudian guru membagikan amplop kelulusan ya ke masing-masing siswa. Nah, setelah amplop saya ambil, saya keluar dari ruang aula, saya sobek amplopnya dan saya baca isinya. Di situ tulisannya itu terbold, jadi tebal ya. Saya baca, lulus, alhamdulillah. Tadinya takut berubah jadi bahagia. Akhirnya saya teringat dengan janji saya kepada Allah akan menutup aurat ketika lulus. Nah, pas pulang rumah, saya cari kerudungnya kakak, kerudungnya mama, bajunya kakak yang lengan panjang ya, celana panjang, itu saya pakai. Dan ternyata itu sebuah kekeliruan ya. Karena apa? Karena menutup aurat tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Nah, teman-teman pasti masih ingat ya pembahasan ihsanul amal. Nah, ihsanul amal atau amalan yang baik ya, amal yang diterima itu ketika memenuhi 2 syarat ya. Yang pertama adalah niatnya karena Allah ya, murni, bukan karena apapun, bukan karena manusia ya, bukan karena apapun. Kemudian yang kedua adalah caranya yang benar. Yang benar di sini bukan menurut standar manusia, bukan menurut saya ini sudah benar, bukan seperti itu. Jadi caranya yang benar adalah sesuai dengan syariatnya Allah. Nah, kalau lihat prosesnya saya tadi dalam menutup aurat, ternyata sebuah kekeliruan. Niatnya bukan karena Allah ya, niatnya karena ingin lulus gitu. Berarti kalau saya tidak lulus, saya tidak akan menutup aurat. Nauzubillah, semoga Allah mengampuni ya. Kemudian caranya ternyata juga tidak sesuai dengan syariat yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran ya. Bahwasanya perempuan ketika sudah balik itu menutup aurat dengan khimar dan jilbab di Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Jadi sebuah kekeliruan ya, nauzubillah. Bahkan seperti sedang menantang Allah ya, ingin menutup aurat ketika dikasih kelulusan, padahal menutup aurat itu sebuah kewajiban. Nah, itu terjadi karena apa? Karena ketidaktahuan saya, karena minimnya ilmu Islam pada diri saya gitu. Mengenal Islam hanya sebatas sholat, puasa, zakat, sedekah ya. Tutup aurat ya suka-suka apakah mau tutup atau tidak, karena tidak punya ilmu ya. Nah, tetapi ternyata Allah maha baik. Allah masih memberi saya kesempatan untuk menikmati indahnya Islam, untuk merasakan bagaimana Islam yang sesungguhnya. Dengan cara apa? Dengan cara saat itu saya mendapat beasiswa untuk kuliah di salah satu universitas di Kota Kendari, Universitas Halu Oleo. Nah, dari situ penerima beasiswanya diasramakan. Nah, di asrama itu ada pembinahnya, dan pembinahnya itu adalah orang-orang dari salah satu jamaah dakwah yang berjuang untuk menerapkan syariat Islam kafah melalui bingkai khilafah. Luar biasa. Begitu sayangnya Allah kepada saya mengirimkan orang-orang yang solehah berada di sekeliling saya. Ketika di asrama kami dibina ya, dibina nafsiyahnya ya, pola sikap, dibina akliyahnya atau pola pikir dengan Islam, sehingga lahirlah saksiyah Islam atau kepribadian Islam.
Dari situ saya bisa mengenal bagaimana itu Islam kafah, bagaimana itu ihsanul amal tadi, bagaimana syarat-syarat menutup aurat, bagaimana memurnikan niat kita kepada Allah. Karena ternyata di dalam kehidupan ini makna kebahagiaan itu adalah menggapai ridhonya Allah, bukan menggapai materi sebanyak-banyaknya. Nah, menggapai ridhonya Allah ini bisa kita petik atau bisa kita ambil dari amalan-amalan kita gitu. Saat bertemu orang-orang solehat tadi itu luar biasa sekali. Pemikiran-pemikiran yang dulunya pemikiran yang kufur, pemikiran yang jauh dari Islam terbasuh dengan pemikiran Islam. Dan alhamdulillah sampai pada hari ini saya terus istiqomah untuk menutup aurat secara syar'i sebagaimana yang Allah perintahkan, dan ikut berjuang untuk menyampaikan, untuk mengajak umat dalam memahami syariat Islam secara kafah dan berjuang untuk menegakkannya di dalam kehidupan kita melalui bingkai khilafah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman hijrah, insya Allah kisah hijrah dari saya cukup sekian. Jika ada yang mau didiskusikan, jika ada yang mau ditanyakan, kita lanjut di sesi diskusi ya. Ya, oke. Jadi tadi itu adalah tugas di kelas public speaking ya dari Coach Dias. Dengan tugasnya itu adalah berstorytelling dengan teknik-teknik yang sudah dijelaskan oleh Coach, dan yang barusan saya praktekkan tadi itu adalah clock teknik. Nah, sampai berjumpa di teknik selanjutnya ya, di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.